Oh my god, guys. Hey, what's up? Welcome back to another video. Goleres here. Di depan gue lagi ada sebuah produk dari Intel, namanya i3 10105F, i3 10105F. Nah, dia itu Comet Lake Refresh yang keluarnya bareng generasi ke-11. Jumlah core-nya tuh ada 4 dan thread-nya 8, jadi 4 cores 8 thread. Harganya cuma di bawah $100, kira-kira 1,5 juta lah. Coba kita bandingin dengan generasi sebelumnya. Dibandingkan dengan Comet Lake sebelumnya, yaitu i3 10100F, dia tuh nggak beda jauh. Cuma beda di frekuensi dasar yang naik jadi 3,7 GHz dan turbonya juga naik jadi 4,4 GHz. Menarik ya. Kita coba cek gimana sih bentuk produknya. Check it out. Oke. Ternyata ini adalah bagian bawahnya. Tarik pelan-pelan, nggak bisa juga. By the way, kalau yang belum follow, jangan lupa subscribe to Goleres at YouTube. Gole disambung dengan Rech, R-E-C-H. Aduh, susah banget sih. Made in Vietnam. Oke. Ini baru kelihatan nih lebih terang. Intel. Oh my. Pesan-pesan dari sponsor ini. What? Kelihatan gak sih? Intel Core i3 10105F 10105F i3 10100 gimana sih cara bahasa Inggrisnya? i3 i3 10105F LGA 1200 Discrete Graphics Required, artinya kita perlu VGA tambahan guys. Ini i3, kita langsung buka aja guys ya. Gole gaming gak guys? Oke, ini buang. Cakep sih case packagingnya si ini Intel nih ya, tapi masih cakepan dari kubu sebelah yang punya gua. Oke, ini kita lihat penjelasannya 3,7 GHz 6 MB cache bla 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 bla. Yang penting ini bisa nyala nggak masalahnya guys. Ini gue dapat dari sponsor ya. Ini gimana sih cara bukanya? Ya ampun. Oh, di sini segel, sorry. Intel Seal Factory. Dapat dari sponsor. Cuma mereka nggak bilang ini prosesor apa. Tapi ini ternyata prosesor terbaru dari Intel. Yang nggak baru-baru banget ya. Ini sebenarnya Intel Comet Lake ya, generasi 10. Yang keluarnya bareng sama generasi 11 Rocket Lake, tapi ini masih Comet Lake yang refresh. Karena sebelumnya itu ada i3 10100F, yang ini 10105F. Oke. Ini boxnya. Gue taruh di sini. Oke, kelihatan. Kalau nggak kelihatan di rewind aja guys, karena ini YouTube. Ini Intel. Wah, stikernya kayak gini. Gue sebenarnya dari zaman SD ya dibikinin komputer sama bokap. Dulu itu dia Pentium, dari zaman Pentium 2, abis itu lanjut ke 4, abis itu i3 sampai sekarang masih ada. Itu i3 yang generasi 2, gue lupa namanya. Wah, ini dari jauh aja udah kelihatan nih. Ini manualnya kan nggak ada yang peduli ya tulisannya isinya apa, kita singkirkan. Sekarang langsung ke, wah my god, ini CPU-nya geng. Damn, gue udah lama banget nggak beli CPU. Jadi kalau dari Intel itu LGA ini yang sekarang itu generasi 10 sama 11, dia pakai
motherboard chipset LGA 1200. Ini mudah-mudahan nggak terlalu slow. Ini slow banget sih. Kelihatan nggak sih? Gimana sih caranya? Oke. Ya gitulah kira-kira. Kayak ya biasalah. CPU biasa gitu. Cuma bedanya kalau di Intel dia nggak ada jeruji-jerujinya, nggak ada yang namanya apa tuh pin-pinnya, itu adanya di motherboardnya. Nah ini yang i3 generasi 10 refresh dari Comet Lake itu masih sama, jadi pin-pinnya itu semua di kita buka aja deh, penasaran gua. Pin-pinnya itu ada di motherboardnya. Nah jadi di sini tuh ya cuma node-node-nya aja, apalah itu namanya, transistor lah, apa chip di dalam-dalamnya itu segala macam. Nggak ngerti lah, pokoknya kalian bisa Google cari sendiri. Oke, ini CPU-nya cuma gitu aja guys, nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Karena CPU tuh udah dari tahun 70-an udah ada ya si Intel ini. Oke, ini dapat apa lagi sih nih, gede banget nih, harusnya kipas ya kalau setahu gua. What? Oh my god, guys, I cannot believe it man. Ini bentar nih, gimana biar gua nggak kena thermal paste-nya ya. Intel kenapa coolernya jadi sebagus ini, full black? Kipasnya, lo tau gak sih kalau yang dari zaman dulu, nanti gue kasih lihat kalau belum pada tahu. Intel itu kipasnya dari zaman mungkin Skylake kali ya, pokoknya dari zaman dulu banget deh. Itu aluminium jelek gitu, apa yang kayak ngasal gitu, terus kabel sama heatsinknya itu warnanya nggak serupa gitu. Ini bagus cuy, warnanya hitam, kipas hitam, casingnya hitam, heatsinknya pun warna hitam. Nih cuma ya tembaganya ya jelas lah warnanya kayak tembaga. Dan ini biasa kalau kita beli CPU baru, di heatsinknya itu dapat yang namanya thermal paste, kita tinggal pasang aja. Walaupun pengunciannya sistemnya masih sama dari zaman dulu kayak gini, cuma nih dia kayak mulai belajar gitu. AMD kan merek sebelah, AMD itu udah pakai cooler yang jauh lebih bagus daripada ini modelnya, paling enggak ya dari beberapa tahun lalu, paling enggak 2017 gitu di Ryzen generasi pertama dia udah pakai cooler yang dari cooler master itu, yang keren lah pokoknya dibandingkan yang punyanya Intel yang dulu ya. Ini sih cakep banget cuy. Ini kabel PWM CPU ya, ntar dicolok biar bisa diatur sesuai kemauan kita pakai kurva gitu. Ini benar-benar kabelnya braided dan wah, gua nggak nyangka cuy, ini bagus banget warnanya. Intel akhirnya punya modal buat ngecat heatsinknya sesuai warna, satu warna gitu, warna hitam. Wow, kita balikin lagi karena gua jujur aja gua nggak punya sistem ya, at least belum punya, karena ini dari sponsor semua. Komen di bawah dan jangan lupa like kalau kalian mau lihat konten-konten berikutnya ya. Jadi kira-kira itu Intel Core i3, dan kalau kalian pengen dapetin reviewnya jangan lupa di subscribe, like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.